Ngelindur, pengalamannya apa? AHY, AP, calon RI1 dan ibu negara. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Tak sedikit warganet terutama pengikut akun sosial media Andisa Pohan yang sudah pasti kebanyakan berisi simpatisan Demokrat selalu memuji-muji pasangan AHY dan AP atau Andisa Pohan. Dan pujiannya pun datang menyerempet ke politik, semisal Agus Harimurti Yudhoyono, anak sulung SBY oleh para pengikut mereka dipandang cocok menjadi calon RI1 dengan kemudian nanti Andisa Pohan menjadi ibu negara. Ya, namanya juga keinginan warganet, terlebih pengikut setia mereka tentu sah-sah saja. Meski demikian tak sedikit yang mengomentari dengan tajam. Alhasil debat kusir terjadi, pro dan kontra khas netizen kita. Dan rata-rata yang tak sependapat memuji pasangan di atas, menanyakan kapasitas dan juga kapabilitas AHY serta pengalamannya. Jika ada jenderal yang berkualitas, ngapain pilih mayor? Kata netizen lain menimpali. Cukup menarik juga jika disimak, meskipun bahasan mereka seputar yang secara umum masyarakat awam pun mengetahuinya. AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi tergugat oleh kubu ex-Demokrat versi KLB. Karena masih ada perselisihan di antara mereka, maka saya sebut saja Partai Demokrat kubu AHY. Tampilan AHY ke dalam perpolitikan di tanah air memang sedikit setidaknya membuat warna yang berbeda. AHY meski secara pengalaman politik terbilang sangat minim, bahkan kering, tapi dengan polesan bapaknya yang mantan Presiden RI bisa menjadi salah satu alternatif pemilih. Sebab berdasarkan riset, konon ada 27,5% yang berada di kelompok Gen Z. Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Sekumpulan orang yang termasuk ke dalam generasi itu adalah mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan 2010. Jadi bila Anda lahir di rentang waktu itu, maka Anda juga termasuk ke dalam generasi Z. Umumnya mereka yang merupakan generasi Z disebut juga sebagai E-Generation atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Dan menariknya, generasi ini terutama yang sudah bisa memilih nanti di tahun 2024 akan menggunakan hak suaranya di pemilu. Persentase pemilih di generasi ini ceruknya cukup besar. Generasi Z akan memilih figur yang menurut mereka rentang usia yang dipandang relatif masih muda. Kendati ada pula sebuah penelitian jika generasi Z ini sikap mereka terhadap politik masih apatis. Dan rata-rata masih ikut apa kata orang yang lebih dewasa di atasnya atau orang tua mereka. Mereka bisa dikatakan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Hal ini tentu sedikit berbeda dengan generasi milenial. Generasi milenial atau generasi Y adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga tahun 1995, pada saat teknologi telah maju. Mereka tumbuh di dunia yang telah mahir menggunakan media sosial dan juga smartphone, sehingga otomatis mereka sangat mahir dalam teknologi. Nah, di kedua generasi di atas telah peran calon pemimpin yang relatif masih muda mendapatkan ceruk pasar yang cukup signifikan. Sebab jika keduanya digabungkan, berdasarkan riset angkanya juga cukup besar. Perlu diketahui, pada pemilu 2019 yang lalu saja, generasi milenial berjumlah 42 juta pemilih. Maka diperkirakan pada tahun 2024, suara pemilih di kelompok ini akan lebih besar lagi. Sensus penduduk pada tahun 2020 menyatakan bahwa generasi milenial mencapai 69,90 juta jiwa atau sekitar 25,87%. Data tersebut menyatakan bahwa arah gerak bangsa ditentukan oleh anak muda. Seperti yang sudah saya singgung di atas, suara anak muda merupakan suara penentu. Jika calon presiden dan wakilnya bisa menguasai dan menarik simpati anak muda untuk mendukung mereka, maka kemungkinan besar mereka akan memenangkan pada pemilu 2024. Akan tetapi pada saat ini beberapa generasi milenial mulai acuh tidak acuh terhadap perpolitikan Indonesia. Mereka sibuk dengan dunia sendiri sehingga tidak peduli dengan politik negaranya. Arah pergerakan anak muda sulit ditebak, meskipun ada beberapa anak muda yang tergabung dalam organisasi baik berada di eksternal pendidikan maupun internal. Namun itu hanya beberapa dan masih banyak yang lainnya yang kurang peduli terhadap politik Indonesia. Jika partai politik bisa masuk dan mengedukasi mereka, maka bisa menjadi sebuah kekuatan sendiri. Dan saya melihat banyak tokoh atau politikus yang mulai mengambil hati generasi milenial dan generasi Z melalui akun-akun sosial media mereka. Nah, lalu apakah AHY yang dalam berbagai survei masuk bursa capres menjadi salah satu figur yang sukses merebut generasi tersebut? Meskipun secara pengalaman, AHY masih kalah jauh dibanding tokoh-tokoh lainnya. Sungguh celaka kiranya
juga calon presiden di sebuah negara sebesar Republik Indonesia. Dengan 277 juta jiwa jatuh kepada seorang pemimpin yang sama sekali belum memiliki pengalaman dalam sebuah organisasi atau menjadi kepala daerah yang mumpuni. Kalau boleh memilih hanya berdasarkan pemimpin muda sih, penulis lebih suka Gibran Rakabuming Raka yang sudah jelas track recordnya sebagai wali kota daripada AHY yang baru ketua umum partai saja. Sebab kepala daerah langsung praktek mengenal birokrat dan dekat serta bersentuhan dengan masalah rakyat, bukan hanya sekedar teori dan juga retorika di atas panggung. Bagaimana menurut Anda? Demikian. Salam.